Nah, jadi kecerdasan anak tunagrahita tuh di bawah rata-rata gitu. Ada yang slow learner dan sampai ke pokoknya ada dari 3 kategori, ringan, berat, sangat berat kayak gitu. Di era sekarang gitu, di era sekarang yang digital di mana-mana, laptop bicara di mana-mana, HP berbicara di mana-mana, Braille itu masih relevan nggak gitu? Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di my first video, campuran ya. Welcome to my first video. Anyway, this is my first podcast, podcast pertama saya, dan di sini saya sudah ditemani oleh Kak Puri Kurnia Putri, one of my best friends. Oke, say hi dulu Kak, boleh? Oke, hi everyone. My name is Puri Kurnia Putri. You can call me Puri. Right. Oke, anyway, mungkin teman-teman ada yang belum kenal sama Kak Puri, atau mungkin juga ada yang belum kenal sama saya. Anyway, untuk yang belum kenal, perkenalkan saya Farhan Askal Wafa, saya dari Kota Tangerang, dan mungkin sekarang statusnya adalah masih mahasiswa. Dan di sini ada Kak Puri, dari mana Kak? Dari Sumedang, Jawa Barat, dan statusnya juga masih mahasiswa ya di Universitas Pendidikan Indonesia. Alright. Apa? Oke, sekarang semesternya juga sama ya kayak Farhan, semester 5 OTW 6 gitu. Dan jurusannya mengambil pendidikan khusus. Pendidikan khusus. Anyway, bicara tentang pendidikan khusus ya. Saya banyak banget sih yang pengen saya tanya tuh ke Kak Puri tuh tentang pendidikan khusus, tentang PLB luar biasa. Nah, pertanyaan gini, ada SKH, ada SLB. Kita dari yang basic dulu ya Pak. Saya pengen nanya gitu. Dari yang the basic, apa namanya? Apa bedanya antara khusus kayak PKH atau SKH ya, pendidikan khusus atau sekolah khusus, dan PLB atau SLB? Ada nggak sih bedanya? Sebenarnya sih nggak ada bedanya ya. Mungkin itu kayak perubahan nama aja. Kalau dulu tuh lebih ke pendidikan luar biasa dan nama sekolahnya juga kan sekolah luar biasa gitu ya. Tapi sekarang emang udah mengalami perubahan jadi pendidikan khusus dan sekolah khusus. Pada intinya artinya tetap sama gitu, memberikan layanan yang khusus, yang mana ya dulu juga pasti artinya tuh memberikan pendidikan yang luar biasa dalam artian khusus gitu loh. Oke. Dalam sekolah khusus atau LB lah ya, kita bisa bilang kekhususan spesial gitu lah ya, special education atau special school, itu kan terbagi dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita gitu. Kalau bahasa kita, kebetulan karena kita nih, saya dan Kak Puri ini sama-sama tunet gitu. Sama-sama Ya, sama-sama tunet, sama-sama disabilitas gitu. Jadi memang dalam dunia disabilitas itu ada tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita atau autis gitu. Nah, di situ biasanya ada kode-kodenya tuh, kalau tunanetra A, tunarungu B, kalau apa? Kalau grahita apa? C ya. tunagrahita. Grahita C, terus daksa D gitu. Nah, saya gini. Ini kita langsung aja ke main question ya, karena ini yang masih penasaran gitu. Main question dulu deh. Perbedaan, kita masuk ke dalam wilayah C ya, ke grahita dan autis. Perbedaan grahita dan autis itu apa, Pak? Tentu beda banget. Karena emang secara definisi juga kan, tunagrahita itu mengalami hambatan dalam kecerdasan gitu atau intelektualnya gitu ya. Nah, jadi
kecerdasan anak tunagrahita tuh di bawah rata-rata gitu. Ada yang slow learner dan sampai ke pokoknya ada dari 3 kategori, ringan, berat, sangat berat kayak gitu. Dan juga autism atau autistik ini dalam definisinya pun adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam komunikasi dan sosialnya, dan juga perilakunya tentunya. Dan ada ciri khas yang sangat membedakan antara keduanya itu yaitu tantrum gitu. Nah, seringkali kan ada yang bilang kita dengan autism itu sama, padahal beda banget. Tantrum Kalau apa tuh? anak Sorry, tantrum. Emosi yang nggak terkontrol gitu. Emosi apapun tidak bisa dikontrol. Itu tantrum yang dimiliki oleh anak autistik gitu. Dan tunagrahita mengalami tantrum kalau tunagrahita. Tunagrahita apa? Nggak mengalami tantrum? Iya. Oke. Oh, berarti Grahita only talking about IQ gitu ya? Yap, betul. Alright. Berarti, gimana ya? Saya masih agak nyaru ya. Berarti sebenarnya kalau anak Grahita itu by communication gitu, misalnya in communication, dia itu nggak ada masalah dong. Maksudnya, misalnya kita berbicara gitu tentang suatu hal gitu, tentang misalnya kita pengen ngomongin tentang bagaimana kegiatan hari ini gitu, tanya dia, hello hari ini bagaimana? Dia bisa jawab kan tetap Grahita itu. Bisa, Apa bagaimana? Bisa. Tergantung jenis kategorinya apa. Kalau misalnya dia tunagrahita Berat deh, karena berat. Berat deh coba. ringan. Gimana? Kalau berat deh, misalnya saya tanya kayak gitu. Nah, kalau berat dia nggak paham. Dia tuh kalau emang berat tuh yang bisa kita ajarkan gitu ya adalah ke pengembangan dirinya atau bina dirinya lah, bagaimana merawat diri gitu. Apalagi yang sangat berat itu dia benar-benar nggak bisa apa-apa gitu, makan juga nggak tahu caranya makan, buang untuk toilet training juga dia belum tahu bagaimana caranya gitu, sehingga rata-rata untuk anak tunagrahita yang berat itu ya BAK, BAB juga di tempat gitu kan, karena dia belum tahu tuh gimana sih caranya gitu. Nah, kalau ringan sendiri? Nah, kalau ringan tuh untuk komunikasi jelas anak itu bisa ya, tapi nggak dengan bahasa yang kompleks gitu kan. Nah, pembahasannya juga pembelajarannya pun emang kalau ke akademik tuh masih masih kelas rendah misalkan gitu ya. Misal usianya udah berapa belas tahun tapi kemampuannya berada dalam usia 6-7 tahun atau usia 5 tahun, itu bisa aja kayak gitu. Tapi dalam komunikasi dia bisa-bisa aja untuk berkomunikasi dengan kita. Oh, okay. Berarti kayak misalnya itu make a simple word gitu ya untuk mereka gitu, untuk nggak bisa pakai bahasa-bahasa kayak implementasi, terus juga kayak demokrasi, dia nggak bisa ya? Iya, pasti kan melongo kan, apaan tuh implementasi gitu kan? Tapi seandainya karena gini, karena jujur gini, ini sense saya kalau dulu waktu SD memang saya nggak tahu implementasi itu apa. Tapi setelah diterangkan, setelah diberikan definisinya, saya mengerti arti implementasi. Contoh itu ya. Jadi dulu emang saya nggak tahu, bisa katakan saya bodoh lah. Saya nggak tahu itu apa gitu. Implementasi itu artinya apa gitu. Terus demokrasi itu artinya apa. Tapi setelah dijelaskan saya mengerti. Nah, kalau Grahita itu seandainya misalnya kita jelaskan implementasi itu ini gitu, atau demokrasi itu ini, dia punya kemungkinan untuk paham nggak? Bisa, dia bisa paham asalkan itu emang perlu proses yang lama gitu. Karena memang untuk anak tunagrahita sendiri kalau kita ingin ingin belajar gitu ya, maksudnya memberikan pembelajaran gitu kepada anak tersebut harus dengan praktiknya. Semisal gini lah, bagaimana untuk bina diri berpakaian secara mandiri lah dulu gitu kan. Nah, kan awalnya
anak itu belum tahu bagaimana caranya untuk berpakaian sendiri. Nah, maka kita tuh harus mengajarkan ke anaknya tuh kayak begini nih mau berpakaian sendiri. Terus begini nih untuk memasukkan kancing ke lubang sambil diliatin, sambil perlahan-lahan step by step-nya itu nggak boleh terlalu cepet-cepet gitu, biar bisa diserap oleh anak gitu. Meskipun kita ngejelasinnya lambat gitu ya, maksudnya pelan-pelan, belum tentu juga anak langsung nerap langsung tek, oh oke, oh I see, gini ya ternyata, nggak kayak gitu juga. Oke, oke. Berarti dia itu apa ya? Untuk masuk ke dalam satu pemahaman tuh butuh dorongan lebih gitu ya, saya katakan. Hmm. Oke, oke, paham gitu. Nah, satu lagi nih, yang saya agak susah nyari di Google ya tentang satu disabilitas ini. Disabilitas ganda, terutama tunanetra, yaitu MBVI. Ya. Nah, saya pengen tanya saya, cara penanganannya seperti apa sih? Dia kan apa namanya? Disabilitas ganda gitu, disabilitas ganda dan apa namanya? Ya untuk beberapa guru ya, beberapa guru LB ya, itu untuk mengurusi tunanetra aja gitu. Mereka tuh masih banyak yang kayak kerepotan gitu, kayak misalnya kita kan perlu deskripsi yang banyak gitu, deskripsi banyak untuk menggambarkan sesuatu gitu. Nah, si guru ini kan kalau kita perhatikan gitu, untuk mendeskripsikan sesuatu ke kita aja itu apa nih? Banyak yang merasa kesulitan gitu. Nah, ini sendiri ada dua nih, ada dua kedisabilitasan gitu, tunanetra dan juga apa namanya kognitif ya gitu, kekurangan kognitif. Nah, itu sebenarnya penanganannya bagaimana gitu, dan sebenarnya untuk bisa nggak sebenarnya si anak MBVI ini punya kesetaraan, maksudnya dia mungkin nggak dia itu akan punya kemampuan yang sama dengan tunanetra yang biasa gitu, yang murni gitu. Oke, untuk yang MDVI yang tadi yang totally blind dan juga yang hambatan intelektual gitu ya, apa namanya majemuknya gitu. Tentunya kalau mungkin sih bisa-bisa aja ya, cuman yang kembali lagi tadi prosesnya lama. Cuman untuk MDVI ini biasanya lebih ditekankan kepada kembali lagi nih bagaimana gitu dia dapat mengoptimalkan dirinya bagi dirinya sendiri dan untuk lingkungannya dalam hal ini pada aspek kemandirian diri dia gitu ya dalam activity of daily living atau yang lain-lainnya gitu. Ada juga kan ya SLB atau SKH gitu ya di Jakarta yang mana siswa-siswinya itu semuanya MDVI dan mereka emang nggak langsung diajarin ke akademik tapi emang diajarinnya langsung ke ADL itu sendiri gitu. Bagaimana dia bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga buat lingkungan terdekatnya kayak gitu. Kayak mencuci pakaian, mencuci piring seperti itu yang mana itu tuh emang apa ya, perlu asesmen yang teliti gitu ya kepada siswa tersebut sehingga kita tahu gitu kebutuhan anak tuh apa kayak gitu karena kita melakukan pembelajaran juga harus sesuai ya dengan kebutuhan anaknya nggak semesti-mestinya kebutuhan anak adalah misal melatih diri gitu kan tapi sama kita malah diberikan pembelajaran berhitung kan itu nggak nyambung kayak gitu dan pasti diperlukan media sih tentunya apalagi kan total itu harus apalagi tunanetra gitu yang totally blind gitu yang sama sekali dia persepsi terhadap visualisasinya juga nggak ada misalkan. Nah, dia tuh harus apa ya? Kita sebagai pendidik tuh harus memberikan media juga gitu sebagai pembelajaran ke dia yang konkret gitu supaya dia tuh bisa mengenal, oh, ternyata seperti ini ya bentuknya kayak gitu. Ya. Nah, ini ada lagi saya pengen tanya ini. Ini kita pindah lagi ke tunanetra murni ya, tunanetra murni. Yang saya ada aduh saya langsung banyak pertanyaan nih kepala saya jadi bingung mana yang pengen keluarin dulu. Jangan terlalu banyak. Ini deh untuk
tunanetra yang usianya kecil deh, kita katakanlah TK atau SD, kelas 1, kelas 2 ya. Kita bicaranya tunanetra yang nggak dari lahir, yang nggak dari lahir ya. Ceritanya si anak ini, bukan ceritanya, emang ada sih, salah satu murid aku gitu. Dia tunanetra dari sejak TK gitu, sejak TK. Nah, ketika si anak ini masuk ke bangku sana, bangku TK atau bangku SD ya, SD lah katakanlah. Jadi kalau TK memang pembelajarannya memang baca tulis lah ya. Tapi SD lah katakanlah, SD kelas 2 dia masuk ke dalam institusi luar biasa gitu. Nah, si anak ini yang perlu ditekankan ke dia ini pembelajaran Braille atau materi akademik dulu. Soalnya sebagaimana kita tahu juga kan, Braille itu nggak mudah, nggak seminggu 2 minggu dia bisa baca tulis kan. Perlu develop yang sangat panjang gitu. Nah itu gimana tuh? Mana yang harus duluan kira-kira? Nah, ini juga kebetulan nih, aku pribadi juga kemarin tuh sempat ada diskusi nih ya bareng dosen terkait anak tunanetra usia dini gitu ya, ataupun usia yang di kelas rendah 1, 2, 3 gitu maksudnya. Nah, jadi yang terpenting adalah kalau misalnya kita bakalan memfokuskan ke depannya itu kan ke dalam akademik anaknya gitu kan. Tentunya anak ini misalkan kan baru nih tunanetranya kan, kasusnya Farhan tuh. Nah, berarti dia tuh emang diarahinnya sebelum ke Braille, ya ke pra-Braille itu sendiri dulu gitu. Mengenal seperti mengenal tekstur, kasar lembut gitu kan. Terus pokoknya taktilnya, terus sensibilitasnya seperti itu. Sensitivitas apa sih? Ya itulah ya pokoknya. Nah, kayak gitunya. Jadi dikenalkan si pra-braille-nya gitu, kekuatan otot halusnya gitu kan, untuk menggenggam pen dan lain-lain. Terkadang kan memang ada beberapa anak yang motoriknya tuh masih lemah gitu, sehingga kalau misalnya kita paksain buat langsung ke braille, buat langsung menulis braille gitu menggunakan stylus dan pen, dia tuh nggak bisa nekennya karena belum terlalu kuat gitu ototnya ya. Itu makanya yang harus pertama kita lakukan adalah melatih si motorik halusnya, entah itu misalnya dengan meremas-remas plastisin atau merobek-robek kertas, menggulung-gulung kertas kayak bagaimana gitu kan, yang kayak gitu. Nah, setelah misalnya dia udah menguasai di pra-braille, baru ke braille-nya, karena kalau di sekolah itu memang rata-rata menggunakan braille, ya otomatis harus diajarin dulu braille-nya gitu. Baru setelah itu ke akademik. Karena sebetulnya untuk braille ini tuh bisa kita kolaborasikan apa ya? Atau disematkan gitu ya dalam pembelajaran akademik, misalnya dalam berhitung gitu kan, itu kan bisa dinyanyiin, karena kan anak usia dini atau yang masih kecil itu mereka perlu belajar yang unik gitu, entah itu dengan bernyanyi atau sambil bermain kayak gitu. Nyambung nggak sebenarnya? Ya, nyambung. Satu lagi nih, relatable dengan braille-braillean. Nah, saya pengen nanya nih. Di era kita majuin time frame-nya, tadi kan kita ngebahas tentang anak usia dini lah ya, SD kelas bawah gitu. Nah, di anak-anak sekarang gitu, katakanlah kita ini kan sekarang udah kalau saya pribadi ya, karena saya memang tidak di jurusan PLB mungkin yang mengharuskan ada pembelajaran braille atau yang lainnya. Saya jujur sekarang saya nggak jarang banget menyentuh braille gitu. Jadi sebenarnya di usia sekarang gitu, atau katakanlah di era sekarang gitu, di era sekarang yang digital di mana-mana, laptop bicara di mana-mana, HP berbicara di mana-mana,
Braille itu masih relevan nggak gitu untuk untuk menunjang pembelajaran si anak gitu, si katakanlah si murid atau mahasiswa atau siswa gitu. Oke, menurut aku pribadi masih sangat-sangat masih, karena memang teknologi sekarang meskipun emang sudah banyak perkembangannya gitu ya di teknologi, tapi belum cukup komprehensif, belum cukup semuanya itu ditunjang oleh teknologi. Nah, semisal ada kita dalam membedakan obat-obatan misalkan bisa tuh ditandai dengan braille gitu kan, atau bumbu oleh braille. Nah, dalam hal ini misal dalam pembelajaran lah ya, aku sebagai mahasiswa sekarang jujur lebih nyaman untuk membaca membaca Alkitab gitu ya, yang braille-nya kayak gitu. Sedangkan sedangkan kalau misalnya membacanya itu pakai digital gitu ya, Al-Quran digital, itu kayak nggak nyaman aja gitu. Mungkin itu bisa kita pakai setelah kita udah hafal nih gitu kan surat-suratnya, untuk untuk tahu gitu kan bagaimana langgamnya dan lain-lain. Nah, untuk itu menurut aku masih benar-benar harus dipakai si braille ini. Iya, emang terutama dalam pembelajaran ini ya, pembelajaran kitab ya, Quran atau yang lainnya gitu. Karena kan kita memang Quran itu bahasa Arab ya gitu, jadi memang kayak tartil dan segala macamnya gitu. Itu memang kita perlu braille gitu dalam Quran gitu, karena konteksnya kan kalau Quran itu membaca bukan mendengarkan, sementara kalau di teknologi itu kita mendengarkan kan. Betul. Nah.